Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas semua pertanyaan kalian di komentar seputar jualan online, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus langsung masuk ke pertanyaan pertama. Dari Rizky Ramdhani. Kok saya coba buka toko di Shopee, tapi kok nggak ada pergerakan sama sekali. Pergerakan tuh maksudnya order. Atau kagak, kan nggak lari nama tokonya. Nggak ada orang lihat produk, apalagi check out kayak toko tutup. Apa yang kurang? Nah, kalau misalnya nggak ada pergerakan sama sekali, berarti yang kurang semuanya. Fair ngomong, tapi gini, pergerakan maksudnya yang kurangnya apa? Sekarang gini, pertama, lo harus tahu produk lo sendiri itu dicari apa enggak. Shopee itu nyawanya 99% di pencarian. Yang lain-lain ada sih, tapi kayak kalau yang baru tuh kayaknya harus pencarian. Pertama yang lo perlu cek adalah kamu coba cek produk kamu, lihat itu pencariannya banyak apa enggak. Terus udah gitu kamu cek, ketika kamu ketik produk-produk yang kira-kira dicari orang gitu ya, itu kira-kira barang kamu muncul nggak? Nah, biasanya barang kamu tuh di kerak bumi itu udah bener-bener dalam banget ya, makanya itulah dia kenapa nggak ada yang lihat. Nah, terus jadi harus kayak gimana ya, kamu harus aktif mencari traffic. Gimana cara aktif mencari traffic ya? Macam-macam lah, lu bikin iklan, lu mungkin bikin Shopee video, lu di sosmed lu ngarahin orang, lu endorse, lu cari affiliate. Nah, itulah caranya biar toko lu ada pergerakan. Intinya di online tuh sekarang nggak bisa cuma kayak ngupload terus udah gitu tungguin dan berharap laku. Ya. Terus berikutnya dari Holchat TV. Cara gabung atau daftar ke grup ordal gimana? Nah, grup ordal itu nggak ada grupnya karena ini strategi private per orang. Jadi cara gabung dengan konsultan yang ini nanti di deskripsi gua ada, itu lo bisa klik linknya, nanti ngobrol sama tim gua. Diaturin mau yang ada, kita ada beberapa pilihan kayak package sih. Sebenarnya package itu ditentuin dari bisnis itu seperti apa, ininya seperti apa yang kita bisa bikin. Nah, nanti kalau udah baru kita mulai jalan buat jalanin strateginya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari Senzura. Halo, kok saya mau tanya, saya adalah seller baru, umur 19 tahun, gabung baru 2 bulan, oke, kamu masih sangat muda, udah punya produk yang kejual 50 pieces dalam 2 bulan, apakah masih ada potensi berkembang? Soalnya saya stuck di sini, kendala omset ada tapi pemasukan nggak ada, jadi bingung harus gimana. Nah, oke, 50 piece dalam 2 bulan, pertanyaan gua adalah ini dari satu SKU atau dari macam banyak SKU? Nah, kalau dari SKU, kemungkinan kamu di ambang pintu menemukan calon SKU hero, tapi kalau itu kebagi random, artinya ya itu nggak ada calon apa-apa gitu loh. Ya memang pergerakannya belum ada aja gitu kan. Ada potensi berkembang nggak? Ada, tapi itu dilihat dari produk kamu bagus apa enggak. Bagus tuh banyak yang nyari apa enggak. Dan kamu sendiri muncul nggak di pencarian. Kalau kamu nggak muncul di pencarian ya berarti kamu memang pasti lagi stuck. Harus ngapain? Cari traffic. Cari traffic gimana? Ya bikin konten dan lain sebagainya. Cuman kalau di usia kamu ya 19 tahun ya, justru gue sih nggak menyarankan kamu jadi seller sih. Mendingan kamu jadi kreator aja, karena kalau jadi seller itu satu, modal pasti harus lebih besar, effortnya pasti lebih besar, dan kerjaan jauh lebih banyak. Sedangkan kalau jadi kreator, kamu mungkin cuma fokus di bagian marketing aja, bikin konten aja, tapi kamu bisa dapetin lebih banyak duit ya. Gitu ya. Berikutnya, dari DPS Zero. Kok di Shopee berapa lama poin penaltinya reset? Kok nggak ada, hilang udah 1 bulan. Poin penalti itu kayaknya 3 bulan apa 6 bulan loh, memang bukan 1 bulan. Jadi sabar ya. Terus ASMR Veo. Kenapa ya kok saya baru daftar TikTok Shop tapi produk nggak ketemu pas dicari walaupun kata kunci udah sesuai, mohon info. Ya artinya memang kamu belum ke indeks alias kamu belum masuk ranking. Nah, buat masuk ranking kayak gimana? Sebenarnya kalau algoritma ShopTab itu, jadi kayak misalnya gini, kamu lagi ngejar keyword apa nih? Nah, dia tuh ada yang harus dioptimasi, mulai dari judul, deskripsi, rating orang tentang itu, kebaca apa enggak, gitu kan. Nah, itulah yang harus dilakuin. Setelah itu juga dari konten yang nge-tag, orang ngomong keywordnya apa. Jadi ada hal-hal kompleks yang nggak cuman kayak lu begitu daftar, upload, ketemu. Nggak gitu. Gitu. Memang kalau di awal pasti di kerak bumi, memang harus effort dulu. Ya. Terus Randy Permana, pengen belajar kok, cuma malu padahal dekat dengan kantor Mea di Bandung. Oh, padahal kalau pengen belajar tuh kan kita ada kelas intensif tuh, datang aja, bukan datang sih, lu datang langsung tanpa janji juga percuma. Ini kontak sama tim kita terus bisa ada ya kelas intensifnya bisa private langsung, gitu ya. Terus Oni Kreatif, kok produk aku dihapus oleh Shopee karena melanggar pedoman? Kalau produk tersebut aku upload lagi kena pelanggaran nggak? Pasti. Karena gini, kalau udah kena ya di all play. Tapi gini ya, nggak tahu ya melanggar apa ya kan? Maksudnya pertanyaannya juga abu-abu nih kalau versi gua nih. Kemungkinan kena nggak bisa. Tapi kalau misalnya diupload ya kecuali dirombak gitu ya. Melanggarnya kenapa? Nah ini harus tahu.
Apakah produk ya? Kalau udah produk udah nggak bisa apa-apa. Ataukah mungkin deskripsi dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir dari Awi Malang. Saya punya produk yang laku dan harga bersaing, tapi masih nggak ada order. Gimana nih? Saya punya produk yang laku dan harga bersaing, tapi masih nggak ada order. Ya, bukan gimana. Bukan masalah laku atau bersaing, tapi laku tuh di mata kamu kan. Laku tuh di offline mungkin laku, di online belum tentu. Harga bersaing, orang nggak cuma lihat harga gitu. Di sini memang yang kalah adalah kamu nggak punya kemampuan buat cari traffic. Nah, inilah yang harus kamu lakuin. Ya, gimana? Ya lu belajar, ya kan? Lu belajar bisa, ya kan? Mau dibikinnya strateginya di kita di order bisa, mau kita yang kerjain buat cari traffic bisa. Kalau produk lu memang lu yakin laku dan harganya oke dan profitnya lu masih ada, ketika lu kerja sama kita, lu pasti bisa dapetin hasil jauh lebih cepat. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang ada di bawah kolom Q&A komen. Nanti gue bakal bahas lagi di minggu depan. Jadi kalau ada yang mau tanya tulis di komen ya.